Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku meriak di channel Semangat Cerita. Dimana kalau kita tengok judul video, Pertempuran Ambawara Magelang 1945, Belanda Inggeris berulah dan sebab perang besar dengan pejuang. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Semangat Cerita. Dimana kalau kita tengok judul video dia, Pertempuran Ambawara Magelang 1945 lagi guys, 1945, dimana Belanda Inggeris berulah dan sebab perang besar dengan pejuang. Dimana durasi video ini dalam 11 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung video nanti baru kita akan bagi sedikit reaction mengenai video kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Semangat Cerita. Taktik supit urang merupakan strategi yang digunakan oleh Kolonel Sudirman untuk mengepung sekutu dalam pertempuran di Ambarawa. Taktik ini benar-benar efektif untuk menghancurkan pasukan musuh. Dalam pertempuran Magelang hingga Ambarawa, kita bisa melihat jika tentara Inggris yang telah mengalahkan Jepang di front Pasifik nyaris hancur oleh gempuran Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Bukan cuma membuat Inggris kocar-kacir, serangan Indonesia tersebut juga membuat kepentingan Belanda untuk menguasai Magelang dan Ambarawa menjadi pupus. Tanggal 20 Oktober 1945, militer Inggris di bawah pimpinan Brigadir R.D. Battle yang tergabung dalam Satuan Tugas Rapi mendarat di Semarang dengan misi mengurus interniran Belanda dan tawanan perang Jepang di wilayah Jawa Tengah. Ini kawasan Jawa Tengah. Kedatangan militer Inggris yang berintikan India tersebut diboncengi oleh staf NICA yang juga ikut mengurus para interniran. Pasukan Inggris tersebut berasal dari Brigade Artileri Divisi Infanteri ke-23 India dan Gurkha India yang telah melalui ganasnya medan perang di Burma dan Impal. Saat itu, Inggris menjanjikan tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, sehingga Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro bersama tokoh-tokoh lain tidak melakukan penentangan, bahkan menyediakan makanan untuk membantu kelancaran operasi. Alasan lain tidak adanya penentangan yaitu karena saat itu Jepang baru saja membuat ulah dan menewaskan banyak pejuang dalam pertempuran Semarang, termasuk pembunuhan Dr. Karyadi. Maka sangat diperlukan agar sekutu secepatnya membawa keluar Jepang sehingga bentrokan tidak berlanjut. Satu detasemen pasukan Inggris dan staf NICA kemudian dikirim menuju Ambarawa dan Magelang. Perjalanan mereka tidak ada hambatan sama sekali. Permasalahan baru muncul ketika Inggris mencapai Magelang. Selain membebaskan para interniran, Inggris juga mempersenjatai kembali orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut kemudian kembali menggunakan seragam KNIL dan mulai membuat keonaran. Mereka tidak segan memukuli dan menembak mati warga hanya untuk kesenangan. Aksi arogan Belanda tersebut membuat warga menjadi geram dan menimbulkan ketegangan. Masyarakat pada masa itu menjadi geram. Bukannya bersikap netral, Inggris yang harusnya hanya menjemput interniran dan tawanan justru membantu kepentingan NICA untuk menguasai Magelang, yaitu dengan melucut senjata milik TKR beserta Laskar Pejuang. Sebagai balasan atas aksi-aksi arogan sekutu di Magelang, tanggal 26 Oktober, pasukan TKR di bawah pimpinan Komandan Resimen Kedua Tengah, Letnan Kolonel M. Sarbini, mengepung tangsi-tangsi militer Inggris di Tuguran, Susteran, dan Hotel Nitaka. Pertempuran meletus dengan sengit hingga membuat Komandan Garnison Letnan Kolonel Edward meminta bantuan Presiden Soekarno dan Brigadir Battle untuk turun tangan. Presiden Soekarno pun turun sekali guys. Dalam perundingan tanggal 2 November, ada 3 poin penting yang wajib ditaati oleh Inggris. Salah satunya adalah tidak mengakui aktivitas NICA di dalam kekuasaan sekutu. Sejak adanya perundingan, Inggris berhasil mengevakuasi ribuan interniran Belanda dan tawanan perang Jepang dari Magelang, Ambarawa, dan Banyu Biru.
Namun ketegangan tidak serta-merta mereda. Situasi diperparah dengan 10 serangan November 10 di Surabaya November di berlaku Surabaya lagi, yang membuat para tegangan. pejuang di Jawa Tengah sangat geram terhadap Inggris hingga akhirnya menimbulkan bentrokan-bentrokan kecil. Tanggal 20 November terjadi insiden kecil di Ambarawa, di mana tentara Inggris yang didampingi interniran Belanda menakuti petani dengan letusan senjata. Tembakan Inggris tersebut langsung dibalas tembakan peringatan oleh unit pengintai TKR Leda Sariyama. Berbalas tembakan. Tembakan pengintai TKR berbuntut panjang. Inggris segera mengerahkan tank untuk menyerang markas AMRI dan 2 markas TKR. Pasukan TKR pimpinan Mayor Sumarto tidak tinggal diam dan segera melakukan serangan balasan. Pertempuran antara Inggris dengan Indonesia tidak bisa dihindari lagi. Akibat gencarnya serangan Indonesia, Inggris sampai terdesak dan meminta perkuatan pasukan dari Magelang dan Semarang. Untuk mengendurkan perlawanan di Ambarawa, pesawat RAF Inggris berusaha membom desa-desa yang menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa dari penduduk sipil. Tindakan Inggris tersebut memancing kemarahan para pejuang, sehingga mengundang kedatangan pasukan dari daerah lain seperti Banyumas dan Yogyakarta. Tanggal 21 November malam, Inggris secara diam-diam meninggalkan Magelang menuju Ambarawa dengan membawa serta interniran dan tawanan yang tersisa. TKR tidak tinggal diam dan segera melakukan pengejaran. Akibatnya, sebagian besar pasukan Indonesia di Magelang dikerahkan ke Ambarawa untuk mengejar pelarian Inggris. Pekerjaan serta Inggris menjadi sangat berat karena selain sibuk melayani tembakan-tembakan dari TKR dan Laskar, juga harus melindungi para interniran. Pada keesokan harinya, pasukan Inggris berhasil mencapai desa Jambu Ambarawa, namun segera dihadang oleh pasukan angkatan muda pimpinan Oni Sastro-Diharjo. Inggris juga berusaha mundur ke desa Ngipik yang kemudian dihadang oleh batalion Suryo Sumpeno. Memang ramai juga guys. Akhirnya dengan susah payah, pasukan Inggris dari Magelang bisa berkoordinasi dengan pasukan Inggris di Ambarawa. Kini misi Inggris bukan lagi pembebasan, melainkan bertahan hidup dari gencarnya serangan pasukan Indonesia. Tanggal 23 November pagi, 4 batalion TKR pimpinan Mayor Imam Adrongi, Mayor Sarjono, Mayor Soeharto, dan Mayor Sugeng melakukan serangan di komplek gereja dan kuburan Belanda di Jalan Margo Agung. Pertempuran meluas ke Hotel Van Riden dan Benteng Willem I. Untuk menahan gempuran TKR, Inggris terpaksa mempersenjatai para tawanan Jepang serta meminta tambahan pasukan lapis baja dan pesawat dari Semarang, termasuk tembakan kapal. Banyak tentara Jepang yang sudah lelah berperang tewas oleh tembakan-tembakan para pejuang. Begitu juga dengan para interniran Belanda. Malah ada kejadian di mana warga yang marah kemudian membakar habis sebuah penampungan dan menewaskan interniran Belanda. Dalam perkembangannya, bala bantuan dari Semarang berhasil memukul balik pasukan Indonesia dan memaksa mundur ke desa Bedono. Ini Ambarawa benar-benar dikuasai oleh Inggris yang datang dari Magelang dan Semarang, ditambah para interniran yang mendapat persenjataan. Tanggal 26 November, pasukan Letkol Istiman berusaha untuk membebaskan 2 desa yang dikuasai oleh Inggris. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Inggris berhasil menewaskan komandan Letkol Istiman. Tugas Letkol Istiman kemudian digantikan oleh Letkol Gatot Subroto. Komandan TKR Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, sangat berduka dengan kematian orang kepercayaannya. Ia kemudian datang ke Ambarawa dengan didampingi oleh ajudan Kapten Suparjo. Kehadiran Kolonel Sudirman memberi semangat baru bagi para pejuang. Terlebih, Sudirman terpilih sebagai Panglima TKR. Bantuan personel dan persenjataan juga terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan wilayah lainnya. Tanggal 5 Desember, sekutu mulai meninggalkan Benteng Banyu Biru karena tidak bisa dipertahankan lagi. Di tempat lain, batalion Mayor Ahmad Yani berusaha merebut lapangan udara Kalibanteng agar bala bantuan udara Inggris menuju Ambarawa benar-benar terputus. Tanggal 11 Desember, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan batalion, komandan sektor, dan komandan laskar, yaitu merencanakan serangan besar-besaran terhadap pasukan Inggris yang masih bertahan. Jumlah pasukan Indonesia yang dilibatkan diperkirakan 20 batalion dan laskar dan TKR atau lebih dari 10.000 orang. yang terlibat. Tanggal 12 Desember pukul 4.30 pagi, TKR dan laskar mulai melancarkan serangan terhadap kedudukan sekutu di Ambarawa. Satuan artileri TKR terus menghujani pasukan-pasukan Inggris dengan bom-bom maut mereka.
Kolonel Sudirman memerintahkan untuk memutus jalur suplai sisa pasukan Inggris dengan taktik subit urang atau manuver menjepit. Inggris benar-benar terkepung dan putus komunikasi dengan pasukan induk mereka. Mereka juga tidak bisa mendapat bantuan udara karena lapangan udara Kalibanteng telah dikuasai batalion Yani. Dalam waktu hampir 2 jam, pasukan Indonesia berhasil merebut titik-titik strategis. Pasukan Inggris yang tersisa tetap berusaha bertahan hingga akhirnya tidak mampu lagi menahan gempuran Indonesia dan memilih opsi mundur ke Semarang. Setelah pertempuran beberapa hari, pasukan Inggris mulai mundur ke arah Semarang yang diikuti dengan taktik bumi hangus. Mereka cukup beruntung karena Kolonel Sudirman beri celah pelarian. Akhirnya pada tanggal 15 Desember sore, TKR bersama Laskar Rakyat berhasil merebut seluruh wilayah Ambarawa, sekaligus mengakhiri pertempuran Ambarawa. Perlawanan TKR dan Laskar Rakyat di Magelang dan Ambarawa tidak hanya merugikan pasukan Inggris, namun juga mengganggu misi mereka dalam satuan tugas Rapri. Misi yang harusnya mudah malah menjadi sulit dan mengorbankan nyawa yang tidak perlu. Tentara Jepang yang harusnya pulang memeluk keluarga mereka juga tewas sia-sia. Mungkin karena terlalu lama dikurung dalam kamp, para internerian Belanda tidak mengetahui jika pada waktu itu orang-orang Indonesia sangat membenci mereka dan siap berperang dengan mereka. Jika saja mereka tahu, mungkin mereka akan berpikir ribuan kali untuk membuat keonaran. Akibat pertempuran di Ambarawa, Inggris kehilangan 100 prajurit ditambah 75 orang dari Belanda dan Jepang. Sementara Indonesia kehilangan sekitar 2.000 orang, termasuk korban warga sipil akibat pemboman udara. Pertempuran Ambarawa juga membuat Inggris tidak leluasa mengerahkan pasukan keluar dari Semarang. Praktis mereka hanya bisa beroperasi di wilayah Semarang saja. Sebaliknya, pertempuran tersebut sangat membantu menaikkan moral tempur pasukan Republik, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para pejuang. Melihat kekuatan pasukan Indonesia di Ambarawa, sebetulnya bisa saja mereka menghancurkan seluruh pasukan Inggris. Namun kita tidak pernah tahu kenapa Kolonel Sudirman membuat telah pelarian menuju Semarang. Bisa jadi karena faktor kemanusiaan. Untuk mengenang kekalahan Inggris di Ambarawa, kini setiap tanggal 15 Desember diperingati oleh TNI Angkatan Darat sebagai Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Di lokasi pertempuran juga dibangun sebuah monumen perjuangan yang dikenal sebagai Monumen Palegan Ambarawa. Jika kita melihat jauh ke sana, aksi pengepungan Ambarawa mirip dengan pengepungan Dien Bien Phu Vietnam, yaitu sama-sama menggunakan taktik menjepit atau taktik subit urang. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana pertempuran ini tercetus di antara Magelang dan juga di Ambarawa, dia berlaku kerana satu konflik yang bermula pada awalnya dia berlaku daripada insiden pemberontakan di antara pihak Inggris Belanda dan juga warga di Ambarawa. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku di Magelang, di mana di sana berlakunya sedikit aksi arogan dan juga pelucutan senjata pejuang oleh internir Belanda dan juga tentera Inggris. Di mana kalau kita tengok ketika mereka untuk memicu untuk berlaku pemberontakan, sehingga berlakunya pembelasan daripada Tentera Keamanan Rakyat TKR di Indonesia pada ketika itu. Dan pertempuran pun tercetus pada tanggal 26 Oktober, di mana membuat pihak Inggris dia terdesak sehingga meminta bantuan daripada Presiden Soekarno. Dan kalau kita tengok insiden pertempuran di Ambarawa dan juga Magelang pada tahun 1945 ini, ramai tokoh yang terlibat. Kalau kita tengok lebih daripada 20-30 orang yang terlibat. Apa yang berlaku pada ketika itu, di mana banyak masyarakat Indonesia daripada wilayah-wilayah yang lain pada ketika itu datang untuk menghulurkan bantuan. Di mana kita dapat nampak di Ambarawa sedikit kekalahan terhadap ketenteraan di TKR Indonesia pada ketika itu, dan sejurus daripada itu TKR iaitu Tentera Keamanan Rakyat dapat semangat perpaduan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia pada ketika itu, di mana selepas daripada itu mereka mendapat bantuan daripada wilayah-wilayah lain daripada Indonesia seperti di Yogyakarta dan wilayah-wilayah yang lain datang membantu, dan dikatakan Tentera Keamanan Rakyat TKR mendapat keamanan dan dapat sekaligus menewaskan pihak ketenteraan Inggris yang cuba untuk menakluk
Ambawarah dan juga Magellan pada tahun 1945. Dan apa yang jelas di sini kita dapat nampak bahawa akibat pertempuran di Ambawarah, di mana pihak Inggeris ataupun ketenteraan Inggeris pada ketika itu kehilangan seramai 100 prajurit ataupun 100 ketenteraan, mana ditambah 75 orang daripada Belanda dan juga Jepun. Tapi sementara daripada itu Indonesia kehilangan dalam sekitar 2000 orang guys, 2000 orang terkorban semasa ingin mempertahankan semasa pertempuran di Ambawarah. Jadi kita dapat nampak semasa pertempuran di Ambawarah ini sebenarnya membuat Inggris tidak nampak begitu berkuasa. Pihak Inggris sampai terdesak untuk mengeluarkan ketenteraan mereka pada ketika itu, keluarkan ketenteraan mereka daripada Semarang. Jadi mereka pada ketika itu praktis hanya boleh beroperasi di sekitar wilayah Semarang saja. Di luar daripada itu langsung tidak boleh. Dan apa yang kita dapat nampak sebenarnya sekaligus apabila pertempuran Ambawarah Magellan 1945 ini sebenarnya the moral of the story, dia dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada ketika itu terhadap para pejuang yang sangat-sangat menuntut keadilan dalam pertempuran Ambawarah Magellan 1945. Itu yang paling jelas kita nampak guys. Dan kita dapat nampak kekuatan ketenteraan Indonesia di Ambawarah pada ketika itu sebenarnya dia boleh sahaja untuk menghancurkan pasukan pihak Inggris. Kalau kita tengok pihak Inggris dengan kelengkapan senjata yang besar dan juga penglibatan daripada pihak Jepun dan juga pihak Belanda dalam menentang masyarakat Indonesia pada ketika itu. Itu sebenarnya yang ada semangat di masyarakat Indonesia pada ketika pertempuran di Ambawarah guys. Dan tidak mustahil lah kalau kita tengok semangat yang ada pada masyarakat Ambawarah Magellan pada tahun 1945 yang masih ada sampai sekarang guys, di mana setiap bulan Disember hari memperingati pejuang-pejuang Ambawarah Magellan 1945 masih dilakukan. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.